Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Deden Sukma Julianto, asal LPTK dari Universitas Majalengka dengan NPM 242300103081. Pengambilan video UKIN dilakukan di SDN Negeri Tonjong 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Aura pimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak bapak semuanya? Sehat? Nah, jadi sebelum pembelajaran Bapak cek dulu kehadirannya ya. Apakah hadir semuanya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar juga alhamdulillah udah hadir semua. Bapak cek dulu perhatiannya. Silakan tangannya. Nah, udah pintar anak-anak Bapak semuanya, udah rapi, udah sehat, udah semangat untuk belajar pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau belajar proses pembelajaran, jadi kita harus meningkatkan nilai-nilai nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan semuanya berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Sebelumnya kita belajar apa? Materi apa? Nah, betul. Jadi pelajaran kita kan sumber daya sebelumnya adalah sumber daya alam, hayati dan hayati. Jadi sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Di mana materi kita pada hari ini itu membahas tentang sumber daya alam juga. Namun sumber daya alam itu dibagi dua, itu di mana yang bisa diperbarui dan juga tidak bisa diperbarui. Jadi akan berkaitan. Nah, sebelum masuk materi, Bapak mempunyai suatu media, namanya media diorama. Jadi untuk tampilan di depannya ada sebuah gambar. Coba anak-anak Bapak perhatikan. Ini apa gambar apa? Ada yang tahu nggak Gunung Ciremai di mana? Di Kuningan. Ya, betul sekali. 3 wilayah yang masuk ke Gunung Ciremai. Ada Majalengka juga, ada Sunda juga. Jadi Gunung Ciremai itu merupakan gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Jadi apa aja yang terdapat di sekitaran Gunung Ciremai? Ada air, terus pohon, terus ada apa lagi? Batu. Nah, betul anak-anak Bapak semua. Jadi di Gunung Ciremai itu ada udara, ada batu, ada sungai, ada pohon. Nah, yang anak-anak Bapak sampaikan itu adalah kekayaan alam Indonesia. Jadi kita tinggal di Indonesia ini sangat kaya gitu. Jadi misalnya kalau seandainya batu di Gunung Ciremai itu kita gali terus gitu, apa yang terjadi?
Makan habis. Nah, biasanya tuh batu itu digunakan untuk apa? Apa aja? Nah, jadi kalau batu tersebut digunakan untuk bahan bangunan, lama-lama akan habis. Kalau habis batunya itu akan menjadi apa? Gunung kita akan rusak. Nah, betul. Gunung kita akan rusak. Jadi kita harus pandai memanfaatkan. Ya, ya itulah nantinya tujuan kita belajar pada hari ini. Untuk tujuannya yaitu yang pertama itu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kan sumber daya alam yang bisa diperbaiki juga tidak. Itu akan masuk materi. Terus yang kedua itu kita harus tahu juga apa sih contoh-contoh sumber daya alam dan juga cara untuk memanfaatkannya. Bapak masuk video, kita streaming dulu, boleh? Boleh. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan simak dan juga lihat videonya. Lima kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Bukan. Bahkan puluhan ratusan ribu hektar gitu. Tapi sayangnya hutan Indonesia itu bisa banyak yang rusak. Jadi nah di sini hutan kita sangat dibutuhkan bagaimana kita menjaga, melestarikan dan juga memanfaatkan alam yang benar. Yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam video tersebut ada apa aja yang anak-anak bapak tangkap? Ada hutan, ada lautan, ada gas bumi, terus apa lagi? Ada batu bara, terus apa lagi? Ada gas. Nah, jadi kekayaan itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, di mana ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang kekayaan alamnya masih dapat dibudidayakan. Misalnya pohon. Misalnya kita pohon itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya kita tebang, kan bisa kita tanam lagi. Nah, itu yang dapat dibudidayakan. Dan juga hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus menerus. Contohnya apa? Seluruh hasil tambang. Apa aja hasil tambang yang anak-anak bapak ketahui? Ya betul, batu bara. Lainnya emas, betul. Yang lain? Betul. Betul semua. Ada batu bara, ada emas, ada yang lain. Yang pertama tadi ada batu bara. Jadi batu bara itu apa contohnya manfaatnya untuk PLTU tadi ya? PLTU sebagai bahan bakar kapal. Terus selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi untuk apa aja manfaatnya? Untuk masak. Yang lain? Nah, jadi minyak bumi itu ada beberapa contohnya. Minyak bumi itu adalah minyak mentah yang nantinya setelah diolah itu bisa kita manfaatkan seperti di SPBU ada pertama, pertalite, bensin, dulu namanya ada solar. Ada juga dulu waktu orang tua kita zaman dulu masak atau sekarang juga ada masak menggunakan kayu itu menggunakan minyak tanah. Tapi minyak tanah kan sudah langka. Itu adalah salah satu olahan dari minyak bumi dan juga minyak pesawat, minyak angkut. Jadi
Di sini benda bumi itu ada BBM, bagiannya ada minyak pesawat. Bumi itu sebenarnya ada gas samatannya dengan minyak bumi. Itu gas bumi itu berasal dari alam juga. Berasalnya dari alam itu adalah sebuah gas mentah yang nantinya akan diolah. Misalnya olahan gas tersebut seperti ada gas LPG yang dipakai-pakai. Nah, itu salah satu contoh olahan dari gas bumi. Nah, nantinya akan dipakai oleh orang tua anak-anak bapak di rumah untuk masak. Di sekitar kita tuh ada terdapat nggak sih? Ada. Mana? Itu. Ini, nah ini akan tulis ini terbuat dari besi. Ya. Keras semangat gitu. Jadi dulu deh, kita screening dulu. Karena faktor cuaca ya agak panas. Jadi kita harus menjaga alam supaya tetap hijau, supaya udara kita tetap segar. Kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Kalau timah, gunanya apa? Biasanya tuh timah tersebut terdapat di dalam elektronik. Seperti fokus itu ada timah di dalamnya. Ada juga timah untuk pernah lihat orang memperbaiki elektronik nggak pakai solder? Nah, itu menggunakan timah. Itu namanya timah. Jadi nantinya tugas anak-anak bapak semua nanti akan bapak bagi satu persatu di dalam stick ini ada gambar dan nama. Jadi silakan dicocokkan. Misalnya ini sapi. Nah, sapi ini masuk ke sumber daya alam dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, kita tancapkan. Jadi satu orang itu dapat satu. Itu apa rotan? Nah, masuk perbarui itu enggak? Silakan ditancapin. Rotan adalah dapat diperbarui. Nah. Ya, nah ada beberapa ya, bara, gas juga yang lainnya. Udah betul anak-anak bapak? Kita lanjut ke kelompok 3. Jadi ini kelompok terakhir, silakan. Nah, ada kita contohnya masih bisa ada air, ada oksid, ada rotan, ada sinar matahari, ada cuma juga silakan cocokkan kepada diorama yang telah bapak buat. Nah, itu masuknya mana? Air. Nah, oke, finish. Nah, bapak lihat dulu ya. Ini ada batu bara, boksit, perak, nah, anak-anak bapak telah berhasil itu. Berhasil telah bagus menempatin kepada masing-masing, mana untuk sumber daya alam yang dapat diperbaiki itu sudah sesuai dengan tempatnya. Ada air, pohon dan juga yang lainnya, dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada gas alam, minyak bumi dan juga yang lainnya. Itu sudah sangat hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Banyak pohon-pohon besar. Indonesia memiliki hutan-hutan yang tumbuh menjadi berbagai macam produk seperti melapor kayu, bertahan sebagainya tidak sampai merusak hutan. Perlu ada upaya tebang pilih. Tidak dapat selamat manusia sendiri yang akan rugi jika hutannya rusak. Jadi intinya kita bagaimana kita menjaga hutan dan juga bagaimana kita harus hidup seimbang dengan hutan itu sendiri. Nah, itu mengapa hutan dikatakan banyak membantu Indonesia? Kenapa? Betul. Jadi hutan sendiri karena banyak sumber daya alam yang dapat di alam, jadi kita bisa memanfaatkannya. Terus yang kedua, mengapa manusia sendiri
yang nanti akan jadi kata rusak. Kenapa? Sumber daya alam akan hilang. Kelihatan. Apa yang bisa kita lakukan? Betul sekali. Kita harus melakukan reboisasi atau menanam hutan kembali. Jadi misalnya itu tidak hanya di hutan, bahkan misalnya di sekitar rumah kita sendiri, misalnya kita rumah pohon, harus kita tanam lagi. Nah, nantinya akan menghambat air dari laut. Jadi kita terhindar dari banjir, erosi, dan sebagainya. Terus yang kedua itu kita harus pembersihan hutan bakau dari sampah dan limbahnya. Hutan bakau sendiri adalah adalah proses penjagaan alam. Jadi kalau kita pengen menjaga alam itu kita harus membersihkannya dari limbah-limbah dan juga dari sampah lainnya. Juga ini ada beberapa dampak dari sumber daya alam yang untuk supaya berlestari. Maka itu lingkungan rusak akibat penambangan. Kalau lingkungan rusak karena penambangan, yang pertama kita harus itu terjadi misalkan di hutan di daerah sampah. Dan juga pencemaran hutan akibat dari asap. Jika itu ada pencemaran air dan tanah akibat juga. Juga cara upaya itu pengelolaan limbah sama dengan baik. Jadi tambang tersebut menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Kita harus diolah dulu pengelolaan limbah. Terus yang terakhir itu perbaikan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai. Jadi setelah kita menambang, kita mengambil aja. Kita harus berusaha untuk menambang. Nah, selanjutnya setelah materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada pertanyaan? Nah, batu bara asalnya tuh dari fosil. Nah, jadi udah paham semuanya? Paham. Tepuk tangan dulu untuk apresiasi untuk kita sudah mengetahui. Artinya Bapak sudah paham tentang materi sumber daya alam yang dapat berbagi dan juga selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di Bapak ada sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi sebelumnya. Jadi LKPD ini terdapat 3, di mana di LKPD ini ada 3 kelompok, di mana di dalamnya terdapat nama kelompok. Seperti biasa ya, kita isi nama kelompok dulu, ada penduduknya, dan juga ada pertanyaannya seperti dampak banjir udaranya. Ini nantinya diisi secara kelompok. Silakan buat namanya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan jadi kalau kita kerja kelompok, yang kerja itu bukan hanya satu temannya, tapi secara bersama-sama. Silakan baca terlebih dahulu. Silakan pasti yang telah kita pelajari itu ada di dalamnya. Kita jauh-jauh dari yang Bapak selesaikan. Untuk LKPD-nya Bapak kasih waktu 5 menit. Ini udah 3 menit lagi. Jadi habis ini kita akan melakukan presentasi per kelompok. Jadi satu orang menjadi moderator yang akan menyampaikan apa hasil dari kelompoknya. Ini harus aktif ya, jangan aktif. Kita belajar itu harus fokus. Boleh. Udah, Pak. Ya, masalah siap. Pakai rem gimana? Nah, jadi sembari tunggu kelompok yang lain siap, silakan kelompok 1 bacanya spesifikasi ke depan.
Iya, Mbak. Kawan kehilangan tempat tinggal. Udah, karena kosong. Nah, lanjut. Udah, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi, udah bagus dengan penjelasan Bapak, sudah ada nanti sudah sesuai itu dengan jawabannya. Tapi alangkah baiknya nanti suaranya lebih dijelasin ya, biar teman-teman yang lainnya juga mendengar. Ada beberapa yang silakan duduk di tempatnya. Sudah proses apa sama Bapak? Ya, satu, dua. Kasih we, kasih ho, kasih we. Tangan untuk kita semua. Kegiatan penebang daun untuk kayu. Dampak positifnya, kayu diperlukan untuk membangun rumah. Dampak negatif, Suaranya lebih dikasih. hutan rusak jika terlalu banyak pohon ditebang. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang telah menyampaikan. Sudah bagus. Ada sementara dua pertemuan di kamu bentuk tidak Tangan untuk terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah mempresentasikan semua dari yang anak-anak Bapak sampaikan itu sudah sangat baik. Ini berkaitan dengan lagu yang kita pelajari. Untuk yang terakhir, itu kita melakukan evaluasi time, evaluasi dulu. Jadi ini berkaitan dengan materi yang telah Bapak pelajari. Jadi nantinya untuk evaluasi ini kita harus jujur ya, ini pertama. Silakan isi nama dan kelas. Ini berkaitan dengan materi yang telah Bapak sampaikan dan juga telah kita pelajari, baik untuk video dan juga yang lain. Satu orang satu, silakan. Ya, boleh pakai pulpen. Itu dibulatin ya di sebelah itu diisi namanya ya, di atas soal itu ada nama, isi namanya terlebih dahulu dan juga kelas isi kelas. Ini boleh contoh. Udah. Ya, tunggu teman-teman yang belum. Luar biasa anak Bapak. Ini dibaca lagi ya, biar itu diperiksa lagi. Silakan. Nah, setelah kita melakukan eksplorasi, nah intinya ingat waktu ya Bapak ulas dulu satu pertanyaan awal. Jadi ini ada beberapa yang telah Bapak bisa jawabannya. Jadi alhamdulillah untuk jawaban dari anak-anak Bapak itu udah banyak yang betul, luar biasa. Tangan dulu kita. Jadi pengalaman satu terlebih dahulu, di mana di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan sungai yang jernih, warga memanfaatkan hasil alam untuk kehidupan sehari-hari. Pak Jaya adalah seorang petani yang menanam padi dan sayuran. Sementara itu Pak Tono bekerja di pertambangan yang menghasilkan emas dan batu bara. Setiap pagi anak-anak desa melihat perahu nelayan yang membawa ikan sebelah dari sungai.
Berdasarkan cerita di atas, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dimanfaatkan oleh warga adalah emas. Jadi jawabannya A. Padi sayuran, B. Ikan dan perahu nelayan, C. Emas dan batu bara, D. Hutan dan sungai. C. Kita betul untuk membahas semuanya. Jadi sudah hasil evaluasi apa aja? Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Terus sumber daya alam yang telah diperbarui dan juga tidak diperbarui. Ada juga contoh-contohnya seperti pohon yang diperbarui, ada pohon, ada hewan, ada tumbuhan, ada apa lagi? Tanah, udara. Terus ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada apa aja tadi? Emas, Terus gas, tembaga, boksit. Nah, pinter anak-anak bapak pinter semuanya. Alhamdulillah sudah masuk semuanya. Apa yang aja manfaatnya? Seperti pohon tadi, pohon apa manfaatnya? Perabotan. Jadi contohnya pemanfaatannya itu adalah seperti pohon sebagai perabotan besi. Ada juga minyak bumi manfaatnya apa? Untuk bahan bakar. Ada juga tadi gas alam, gunanya apa? Untuk apa gas alam? Gas alam sebagai yang tinggi untuk masak di rumah. Dan juga besi sebagai apa? Banyak guna besi sebagai penopang, juga sebagai yang. Jadi itulah beberapa manfaat dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah masih ada pertanyaan? Ada yang paham tentang materi pada hari ini? Alhamdulillah kita sudah paham dan anak-anak bapak sudah ada yang ragu yang lainnya. Sebelum bapak tutup itu, kayaknya kalau semua bapak sudah keras semangat, kita speaking lagi kita terakhir. Kita speaking tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ingat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Untuk selanjutnya kita belajar lagi untuk minggu besok tentang budaya daerah kita. Jadi sebelumnya kita harus belajar dulu. Jadi sebelum itu untuk belajar dulu. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan silakan doa terlebih dahulu. Silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Duduk siap dulu. Silakan Bapak. Bapak.